Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Rahmawati dari Prodi Teknologi Angkatan 21 dengan NIM 112010. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana cara kerja laboratorium guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kompetensi. Sebelumnya, laboratorium merupakan sarana pendukung pembelajaran yang keberadaannya sangat diperlukan untuk pengembangan skill dan peningkatan pengetahuan. Pengaturan alat dan bahan laboratorium dapat dilakukan dengan mengelompokkan alat berdasarkan kategori dan bahan berdasarkan tingkat kebahayaan. Pengaturan alat dan bahan dalam laboratorium bertujuan untuk mengurangi risiko bahaya seperti kecelakaan kerja pada saat bekerja di laboratorium. Pada kali ini saya akan membahas tiga topik pembahasan, yaitu yang pertama ada tata cara persiapan kerja di laboratorium, yang kedua ada tata cara kerja di laboratorium, yang ketiga ada penanganan di laboratorium. Yang pertama yaitu tata cara persiapan laboratorium. Sebelum memulai praktikum atau bekerja, ada persiapan yang harus dilakukan, yang harus dipersiapkan sebelum melakukannya riset atau kerja di laboratorium, yaitu yang pertama ada pembersihan area kerja. Pembersihan area kerja ini guna untuk agar tidak terjadinya kontaminasi pada saat kerja di laboratorium, membersihkan merapikan meja serta area sekitarnya. Yang kedua ada penyiapan dan pemeriksaan kondisi bahan-bahan dan sampel yang akan digunakan. Yang ketiga ada menata dan menandai peralatan bahan dan sampel dengan rapi untuk mencegah adanya kesalahan pada saat bekerja di laboratorium. Selanjutnya, setelah membersihkan area kerja, ya ada yang kedua yaitu memahami prosedur kerja laboratorium. Memahami prosedur kerja laboratorium ini sangat penting karena bila mana kita tidak memahami prosedur kerja laboratorium, kita tidak akan tahu apa yang akan kita laksanakan pada kerja laboratorium. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama membaca dan memahami dan mempelajari prosedur kerja atau protokol yang akan dilakukan. Yang kedua, mengklasifikasi langkah-langkah kerja yang masih belum dipahami, bisa konsultasi kepada asisten laboratorium. Yang ketiga, memastikan ketersediaan buku petunjuk penggunaan SOP. Yang ketiga, ada perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan ini seperti mengatur jadwal dan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan secara efisien. Memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan pekerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi risiko atau kendala yang akan timbul dan menyiapkan langkah antisipasinya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu ada persiapan diri. Pada persiapan diri ini ada bisa juga mengenakan alat perlindungan diri seperti APD. APD ada beberapa APD yang harus kita kenakan pada saat kerja di laboratorium seperti masker, jas laboratorium, sepatu, sarung tangan, kacamata, alas kaki yang aman. Selanjutnya mencuci tangan di air bersih sebelum memasuki area laboratorium. Yang kedua yaitu ada tata cara kerja aman laboratorium. Pada tata cara aman kerja laboratorium ini ada beberapa yang akan saya bahas. Sebelumnya aturan bekerja di laboratorium. Ada beberapa aturan selama bekerja di laboratorium, yaitu yang pertama menggunakan APD minimum seperti kacamata pelindung, jas laboratorium, dan sepatu penutup. Yang kedua, mematuhi prosedur kerja dan peralatan dengan mempertimbangkan keselamatan diri dan lingkungan. Yang ketiga, selalu waspada terhadap adanya kondisi dan tindakan yang tidak aman. Yang keempat, selalu memberi label identitas resmi dari jurusan pada saat menyiapkan suatu bahan atau limbah hasil percobaan. Yang kelima, dilarang menghalangi akses ke peralatan keselamatan lorong dan pintu. Yang keenam, dilarang bergurau atau tidur selama di dalam laboratorium. Yang keenam, dilarang menggunakan peralatan yang menghalangi pendengaran. Yang ke-8, dilarang mempersiapkan, menyiapkan, dan mengonsumsi bahan atau makanan minuman di dalam laboratorium. Yang ke-9, dilarang merokok. Adapun tata cara aman pada laboratorium yaitu yang pertama ada penggunaan APD.
APD ini sangat diperlukan guna untuk melindungi badan badan uh, atas kejadian yang tidak diinginkan. Ada beberapa APD yang harus digunakan, yaitu seperti sepatu tertutup, ya tujuannya untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia, tes laboratorium untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia. Selanjutnya kacamata khusus dapat digunakan manakala terdapat percobaan yang membahayakan mata, sehingga melindungi diri dari percikan bahan kimia yang dihasilkan. Dan selanjutnya masker, masker digunakan manakala terjadi percobaan yang menghasilkan gas dengan tujuannya agar tidak terhirup gas yang dihasilkan dari bahan kimia. Yang selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan digunakan manakala terdapat percobaan yang menggunakan bahan kimia yang dapat membahayakan hidup. Yang kedua yaitu memahami semua prosedur keselamatan kerja. Pada memahami prosedur keselamatan kerja ini ada beberapa yang harus diperhatikan seperti datang tepat waktu, bertanggung jawab, dilarang makan dan minum, merokok di laboratorium, membuang limbah dan alat limbah bahan yang benar, melaporkan segala kejadian apapun kepada asisten laboratorium. Yang keempat, yang ketiga, mengoperasikan alat dengan baik dan benar. Pada tata cara kerja laboratorium ini seperti mengetahui fungsi dan cara penggunaan alat laboratorium, memeriksa kondisi alat sebelum dan sesudah digunakan, membersihkan dan merawat alat setelah dipakai. Selanjutnya, penanganan bahan berbahaya. Pada penanganan bahan berbahaya ini juga sangat penting dilakukan pada tata cara kerja di laboratorium untuk menghindari resiko-resiko berbahaya yang akan terjadi pada saat bekerja di laboratorium. Yaitu yang pertama ada mengenal sifat karakteristik bahan-bahan kimia dan atau biologis yang digunakan. Yang kedua, menggunakan atau menyimpan barang kimia atau barang berbahaya sesuai dengan petunjuk. Meletakkan barang dengan benar, baik dan benar, penyimpanan dengan semestinya. Yang selanjutnya, menghindari tumpahan dan kebocoran atau paparan bahan berbahaya. Yang selanjutnya, menjaga kebersihan laboratorium. Menjaga kebersihan laboratorium ini juga sangat diperlukan pada tata cara kerja di laboratorium guna untuk menghindari terjadinya kontaminasi pada saat kerja di laboratorium, membuang sampah dengan semestinya, membuang limbah secara baik, dan yang terakhir ada penanganan limbah secara baik. Baik, selanjutnya yang ketiga ada pengolahan limbah laboratorium. Pengolahan limbah laboratorium merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan lingkungan dan keselamatan laboratorium. Ada beberapa tahapan untuk pengolahan limbah pada laboratorium, yaitu yang pertama ada pemisahan limbah. Pada pemisahan limbah ini, pisahkan limbah sesuai dengan jenisnya. Ada beberapa jenis seperti limbah padat, limbah cair, limbah beracun, dan gunakan wadah yang sesuai dan label dengan jelas. Setelah dipisahkan, kemudian digunakan wadah yang sesuai dan label dengan jelas. Selanjutnya, setelah pemisahan limbah selanjutnya penyimpanan sementara. Pada penyimpanan sementara dalam wadah yang akan tahan terhadap bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Pastikan wadah tertutup rapat dan ditempatkan di area yang aman dan terkunci agar tidak bisa dijangkau praktikum atau riset-riset lainnya. Setelah disimpan sementara, limbah dilakukan identifikasi dan labeling. Identifikasi dan labeling ini pastikan setiap wadah limbah seperti limbah cair, limbah padat dilabeli dengan jelas dengan informasi mengenai mengenai jenis limbah, tanggal akumulasi, dan bahaya yang terkait. Ini penting untuk pengolahan yang aman dan pengangkutan yang tepat. Setelah dilakukan pelabeling dan identifikasi, selanjutnya limbah dilakukan penanganan keamanan. Saat pengolahan limbah, pastikan untuk menggunakan perlengkapan perlindungan diri yang sesuai seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan baju pelindung. Dari kota langsung dari limbah bahan kimia.
Setelah dilakukan penanganan secara aman, dilakukan pengolahan. Pengolahan limbah ini harus diolah sesuai jenisnya sebelum dibuang. Nah, ini meliputi pengendapan, pengolahan kimia tertentu, dan dekomposisi yang aman. Setelah dilakukan pengolahan limbah, dilakukan pembuangan akhir. Dilakukan pembuangan limbah yang aman sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku di wilayah atau negara bagian lain. Limbah kimia harus dibuang di tempat pembuangan akhir yang telah disetujui dan memiliki izin resmi. Dan terakhir, ada pun pemantauan rutin dan pelaporan tentang pengolahan limbah harus dilakukan sesuai dengan persyaratan regulasi dan termasuk pencatatan jumlah limbah yang dihasilkan, jenisnya, dan proses pengolahannya. Baik, pada tata cara kerja laboratorium ada aturan sebelum dilakukan bekerja di laboratorium dan ada juga aturan setelah dilakukan bekerja di laboratorium. Yang pertama ada melepas semua kabel dan alat listrik, misalnya steker dan sambungan kabel yang membuang hanya bersifat sementara. Yang kedua ada membersihkan alat-alat dan tempat kerja, meletakkan dan mengembalikan alat-alat yang digunakan ke tempat semula. Yang ketiga, mengelola dan menempatkan limbah, penelitian atau percobaan pada tempat yang telah disediakan. Yang keempat, memastikan bahwa tempat kerja dan laboratorium dalam keadaan aman, misalnya matikan listrik, dan gas. Yang kelima, mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum menggunakan laboratorium. Baik, berikut jurnal acuan yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.